Halo teman-teman, perkenalkan saya Ogi dan selamat datang kembali di channel Mr. Angler. Oke, nah jadi di channel kali ini aku akan sharing ke kalian teman-teman. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini dan yang udah aktifin tombol loncengnya. Semoga video yang aku buat di channel Mr. Angler ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi, channel ini aku bikin sebagai media untuk sharing buat kita semua yang sama satu hobi teman-teman. Oke, jadi langsung aja teman-teman, di video kali ini aku akan sharing ke kalian beberapa pakan untuk ikan gapi yang memang itu bisa mempengaruhi kualitas dari ikan gapi tersebut teman-teman. Jadi sebelumnya pakan itu hanya mempengaruhi dari beberapa percentage atau presentasi dari kualitas ikan gapi tersebut. Jadi yang paling utama dari gapi itu adalah indukannya teman-teman. Jadi kalau kalian belum tahu, buat kalian yang baru pengen beli gapi atau pengen punya ikan gapi, kalian pasti akan kaget kalau misalkan kalian menemukan nih, ketika kalian tanya harga ikan gapi itu berapa, pasti ada yang sekitar dari ratusan ribu rupiah sampai bahkan sampai 1 juta teman-teman. Dan itu memang hebatnya ikan gapi teman-teman, karena mereka yang jual harga segitu rata-rata mereka yang sudah tahu tentang kualitas dan mereka yang tahu cara treatmentnya teman-teman. Oke, nah buat kalian yang baru mau coba beli itu jangan kaget teman-teman, karena itu memang salah satu uniknya ikan gapi teman-teman. Oke, jadi buat kalian juga harus juga lebih jeli untuk melihat ikan gapi. Jadi faktor utama yaitu adalah dari genetik dari indukannya teman-teman. Jadi kalau kalian mau punya ikan gapi dan kalian ingin punya ikan yang memang bagus-bagus, kalian harus beli ikan yang memang indukannya bagus teman-teman. Nah, caranya gimana? Nah, kalian harus pelajari satu persatu teman-teman. Tiap jenis dari ikan gapi itu berbeda dan mempunyai kualitas yang berbeda teman-teman. Dalam arti kalau misalkan kita lihat dari albino full red, karena namanya albino full red, otomatis warna harus merah pekat, kemudian mempunyai full color atau full di seluruh bodi dari kepala sampai ekor itu warna merah semua. Contoh kecilnya seperti itu teman-teman. Dan itu berbeda dengan warna atau warna solid lainnya teman-teman, jenis ikan solid lainnya teman-teman. Oke, jadi langsung aja, pakan yang aku pakai sampai sekarang ini adalah yang pertama, jadi yang memang menurutku paling bagus dan paling berpengaruh untuk kualitas gapi kalian itu adalah Artemia. Nah, Artemia. Jadi di sini aku pakai Artemia Sanders. Di sini pakai Artemia Sanders. Dan penetasannya itu cukup cepat teman-teman. Kalian yang belum tahu, Artemia itu butuh ditetasin kadar air yang mengandung garam teman-teman. Jadi dia adalah jenis udang kecil atau bilang udang yang sangat kecil dan dia hanya bisa bertahan di air asin teman-teman, dengan kadar garam yang tinggi. Nah, kalau ini aku pakai itu penetasannya kurang lebih 24 jam. Bahkan yang sering aku temui adalah bahwa Artemia ini bisa menetas sebelum 24 jam teman-teman. Jadi ini rekomen banget dan sangat bagus untuk ikan gapi kalian teman-teman, karena Artemia ini adalah ketika menetas, Artemia ini hidup dan itu masih segar untuk ikan gapi kalian teman-teman. Jadi ini sangat berpengaruh buat warna, terus buat pertumbuhan dari gapi itu sendiri. Jadi Artemia itu adalah yang paling penting teman-teman. Tapi gimana sih kalau mau pakai kutu air atau mau pakai cacing sutra biasanya? Well, itu aku pribadi aku belum pernah pakai cacing sutra ataupun kutu air. Jadi aku kasih pakan semua ikan gapiku ini pakai full Artemia teman-teman. Nah, mungkin buat kalian yang udah pernah pakai casut ataupun kutu air, kalian bisa juga share di kolom komentar. Nanti kita cari tahu lebih baik pakan yang mana. Nanti bisa share di kolom komentar teman-teman. Oke, langsung masuk yang kedua. Jadi yang kedua itu coba apa? Ini dia teman-teman, Polar Red. Nah, di sini aku pakai Polar Red juga teman-teman. Untuk opsi yang kedua aku pakai Polar Red karena ini adalah jenis Artemia juga, tapi yang sudah dikeringkan teman-teman. Jadi kamu masih bisa pakai
dengan kualitas hampir sama seperti Artemia yang hidup, cuman ini bisa dibilang lebih ke di bawahnya Artemia, karena kan Artemia yang hidup itu lebih seger, let's say. Dan kalau ini Artemia juga tapi yang sudah dikeringkan dan akhirnya menjadi Pola Red. Nah, ini sangat rekomendasi banget buat kalian yang punya ikan gapi. Nanti kalau misalkan kalian belum tahu atau nggak ada Artemia, kalian bisa cari Pola Red di online shop juga banyak teman-teman. Terus next selanjutnya itu ada, nah di pakan yang ketiga ini aku nggak sering pakai, jadi memang aku pakainya kalau misalkan kepepet dan aku nggak punya waktu buat untuk kasih makan ke ikan. Nah, di sini aku pakai pelet, dan peletnya itu adalah pelet mem. Dan ini biasanya aku pakai ketika aku nggak punya waktu, jadi kalian tinggal taruh di ikan kalian teman-teman. Tapi jangan banyak-banyak karena pelet ini juga nggak baik ketika ada sisa di akuarium kalian teman-teman. Jadi fungsinya hanya untuk sedikit, jadi kayak pengganti kalau misalkan kalian nggak punya waktu, nggak bisa netasin Artemia dan juga nggak bisa bikin Pola Red gitu. Pola Red bisa dikasih makan langsung, tapi juga kalau aku lebih suka aku kasih air dulu, jadi langsung masuk ke dalam air dan ikannya itu langsung makan di dalam airnya tersebut teman-teman, jadi nggak ngambang. Nah, itu Pola Red. Jadi aku karena Pola Red masih makan waktu, jadi aku pakai mem. Nah, mem ini aku pakai waktu keadaan memang aku nggak ada waktu teman-teman. So jadi 3 ini adalah rekomendasi pakan dari aku, karena kemarin juga ada yang tanya di kolom komentar. Nah, di sini aku sekali lagi aku tekankan ke kalian, aku bikin channel ini hanya untuk media sharing teman-teman. Jadi aku berharap video ini bisa bermanfaat buat kalian semua.